Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi SPMP. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tengku Umar. Adapun bidang ilmu atau keahlian saya miliki adalah sosial ekonomi pertanian, di mana saat ini saya dipercayakan oleh Prodi Agribisnis untuk mengampu mata kuliah ekonomi produksi semester ganjil, di mana MK ini merupakan MK wajib yang harus diambil oleh mahasiswa di semester genap dengan bobot 3 SKS. Adapun metode pembelajaran mata kuliah disampaikan pada saat pembelajaran itu adalah metode delivery, interaction, and assessment yang fokus pada 3 komponen utama, yaitu proses belajar mengajar, yang kedua menekankan pada komunikasi 2 arah, dan yang ketiga adalah melakukan penilaian atau assessment. Selanjutnya, adapun deskripsi mata kuliah ekonomi produksi ini menjelaskan kepada mahasiswa agar mengetahui tentang berbagai teori dan prinsip dasar ekonomi dalam kegiatan produksi dan prinsip-prinsip dasar ekonomi yang harus didapatkan oleh mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan menerapkan bagaimana mengalokasikan sumber daya untuk memperoleh hasil atau output yang maksimum dengan segala keterbatasan dan kondisi pasar. Ada beberapa pencapaian pembelajaran mata kuliah ini, antara lain mahasiswa dapat mengetahui prinsip-prinsip dan ruang lingkup kajian ekonomi pertanian. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan dapat mengidentifikasi aspek-aspek produksi pertanian yang berkaitan dengan input, proses produksi, output, efisiensi, biaya, dan keuntungan. Selanjutnya, mahasiswa itu diharapkan dapat membedakan kegiatan produksi industri di dalam sektor pertanian dan dalam kegiatan produksi dalam industri secara umum. Kemudian selanjutnya menganalisis hubungan antara input dan output dalam proses produksi pertanian. Terus memecahkan permasalahan berkenaan dengan kondisi inefisiensi dan efisiensi usaha tani atau estate. Kemudian juga membantu pengambilan keputusan dalam usaha tani. Menjelaskan kontribusi ekonomi produksi terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi, dan pendapatan pertanian. Ada beberapa referensi buku yang saya gunakan untuk mendukung proses pembelajaran ini. Antara lain ada David and Trevor Young, ya, yang judulnya Principle of Agriculture Economics. Kemudian Debertin yang berjudul Agriculture Production Economics. Kemudian Heidi, Economic of Agriculture Production. Selanjutnya ada Taylor and Scott tentang alokasi sumber daya dalam pertanian. Selanjutnya buku Sukartawi tentang prinsip-prinsip ekonomi pertanian. Selanjutnya juga ada buku Sukartawi tentang teori ekonomi produksi yang mengkhususkan pada analisis fungsi Kopdolas. Selanjutnya, mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan dengan membagi dalam 13 kali pertemuan kuliah, 1 kali pertemuan UTS, dan 1 kali ujian akhir semester. Demikian penjelasan daripada pengantar dari mata kuliah ini. Berikut cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir dalam proses perkuliahan pada hari ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang sudah kita berikan terdahulunya tentang ekonomi produksi
dengan materi, yaitu hubungan antara satu variabel input. Ya. Sebelumnya saya ingin mengetahui apakah di antara kita sudah memahami materi yang sudah kita berikan sebelumnya. Untuk itu saya ingin mengetahui nih, apa kira-kira pengertian daripada produksi itu sendiri? Siapa yang bisa menjawab? Silakan, produksi. Ada yang bisa menjawab? Baik, Sebutkan namanya. perkenalkan nama saya Radhi Begia. Ya. Saya ingin menjawab. Produksi ialah kegiatan menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memperoleh keuntungan. Oke, ya bagus. Selanjutnya saya juga ingin merefleksikan kembali mata kuliah yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang bagaimana perbedaan antara proses produksi industri dengan proses produksi di pertanian. Kira-kira ada yang menjawab? Ya, silakan si Rohama. Baik, perkenalkan saya Silvia Aula. Izin menjawab Pak. Proses produksinya dipengaruhi oleh faktor eksternal atau sosial ekonomi, sedangkan faktor eksternal yaitu iklim yang sifatnya tidak bisa dikontrol. Sementara proses produksi industri semua faktor produksinya dapat diatur. Oke, baik ya. Jadi perbedaan antara proses produksi industri dengan proses produksi pertanian, hanya perbedaannya prosesnya itu berlangsung di alam terbuka, ya. Artinya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ini, bukan hanya faktor-faktor yang ada di internal misalnya pupuk, ya, kemudian tenaga kerja yang bisa dikontrol, ya, kemudian bibit, ya. Tetapi kita juga berhubungan dengan faktor eksternal seperti iklim, ya, suhu, udara dan kelembaban. Inilah yang menyebabkan proses produksi pertanian itu unik dibandingkan proses produksi yang ada di industri, ya. Nah, jadi kenapa di pertanian ini memang agak kompleks? Ya karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi selain dari internal juga faktor eksternal. Jadi inilah yang kita bahas sebelumnya. Kemudian saya juga ingin mengetahui, ya, bagaimana seorang produsen itu bersikap, ya, dalam kegiatan produksi di bidang pertaniannya. Kira-kira ada yang bisa menjawab, ya? Baik, saya atas nama Fibriana Kristiani Blom, saya menjawab pertanyaan dari Bapak, yang mana sebelum kita melakukan produksi kita harus melakukan memilih input yang ingin digunakan agar kita mencapai tujuan nih Pak, profit yang akan kita tuju. Oh iya. Jadi kita seorang produsen ini memang harus bersikap bagaimana menggunakan sumber daya yang ada untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Jadi sumber daya yang ada di sektor pertanian ini itu meliputi sumber daya alam, ya, sumber daya manusia yang kita gunakan di dalam proses produksi pertanian. Jadi selain sumber daya manusia ini juga ada sumber daya alam yang harus kita manfaatkan seefisien mungkin sehingga produksinya nanti kita dapatkan secara maksimal, ya. Oke, bagus sekali ini tanggapannya tentang, berarti Anda semua sudah paling tidak sudah memahami, ya, tentang apa itu proses produksi, ya, bagaimana seorang produsen mengalokasikan, memilih sumber daya untuk mendapatkan output yang maksimum, ya. Kemudian bisa membedakan antara proses produksi pertanian dengan proses produksi industri. Oke, baik sekali. Untuk itu kita masuk pada materi tentang, ya, tadi kita sudah menyebutkan ini.
kita langsung kepada materi contoh aplikasinya daripada penggunaan faktor-faktor produksi ini. Jadi di dalam pertanian ini, ya faktor produksi tadi yang seperti internal itu bisa kita contohkan seperti penggunaan pupuk nitrogen. Nah, nitrogen ini ada di pupuk urea gitu. Bagaimana penggunaan nitrogen ini bisa mempengaruhi produksi, misalkan ini produksi jagung, ya. Bagaimana perlakuan seorang produsen atau petani, ya, menggunakan input pupuk ini yang berupa urea tadi, yang kandungan nitrogen ini bisa memberikan hasil nanti dari beberapa perlakuan yang dilakukan oleh petani. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, ini contoh aplikasi, ya. Ini seorang produsen itu membuat perlakuan pertama, ya, tanpa melakukan pemupukan. Tanpa pemupukan ini ternyata hasilnya itu diperoleh 5 basel. Jadi 5 basel ini, satu basel ini kira-kira 100 kg, ya. Nah, jadi kira-kira ini ukuran dari ukuran standar internasional gitu, ya. Jadi setelah dia menggunakan pupuk 40 pon per hektarnya, jadi hasilnya itu berubah. Ternyata hasil ini semakin menaik menjadi 75. Begitu seterusnya sampai pada penggunaan pupuk 240 kg, itu ternyata hasil ini bukannya semakin menaik, pada tingkat tertentu hasil ini akan kira-kira di mana, perlakuan yang mana sehingga hasilnya menurun pada perlakuan berapa pemupukannya? Yang di sini pada 240. Artinya setiap penambahan input itu tidak menjamin kenaikan output berkelangsungan, ya. Tapi pada suatu saat, pada suatu titik tertentu dia akan menurun. Nah, ini berlakulah hukum, namanya hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang atau the law of diminishing return, ya. Artinya pada suatu titik tertentu itu, ya, dia mulai naik ini. Seperti tadi perlakuannya, pada saat di sini puncak ada titik kulminasinya, itu jumlah produksinya itu penambahan produksinya atau marginal produksinya itu menjadi 0 nih. Jadi ini katakanlah kenaikan dari produksi total, pada suatu saat marginal produksinya itu menjadi 0. Apa itu marginal produksi? Tahu, ada yang tahu marginal produksi? Jadi marginal produksi itu adalah tambahan daripada produksi akibat adanya penambahan input, ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan produksi marginal, ya. Artinya pada suatu saat penambahan produksi ini tidak memberikan kenaikan hasil, pada suatu saat dia pasti turun dia. Kapan dia turun? Inilah seperti yang digambarkan pada grafik produksi total ini. Jadi pada saat puncak itu produksi marginal atau penambahan daripada produksi ini mungkin semakin berturun, malah menjadi 0. Ya, beda ya penambahan produksi dengan produksi marginal. Jadi marginalnya selisih antara produksi awal dengan produksi akhir dibagi dengan input awal dengan input akhir, ya. Jadi itulah, atau di dalam persamaan matematisnya itu biasa disimbolkan dengan delta Y per delta X, ya. Nah, di sini ya, delta Y per delta X. Nah, jadi kalau di dalam dalam suatu fungsi, marginal produksi itu kita peroleh dari turunan pertama dari fungsi produksi. Jadi turunan pertama ini
disebut dengan deviasi namanya turunan pertama ya, as first order condition, FOC ya. Jadi inilah yang disebut dengan MPP atau marginal produksi. Jadi di dalam suatu fungsi kita mendapatkan suatu nilai dari marginal produksi dengan cara menurunkan fungsi ini. Misalkan fungsi ini seperti ini ya. Sebelumnya ini seperti ini fungsi ini. Jadi bagaimana kita mendapatkan marginal produksi? Yaitu dengan menurunkan. Bagaimana cara menurunkan? Nah, bisa kita lihat contoh seperti berikut ya. Y sama dengan 0,75 X tambah 0,0042 X 42X kuadrat ya. Kemudian kurang 0,023 X pangkat 3. Jadi untuk mendapatkan marginal produksinya ya, ini secara matematisnya kita turunkan, di mana fungsi ini kita turunkan DI per DX ya, DI per DX ini kita turunkan. Ini rumus umumnya masih ingat ya. Jadi X ini kalau ini suatu fungsi, X ini pangkat N ya. Jadi kalau F1-nya, kalau Y ini Y sama dengan F X pangkat N, maka Y1-nya turunannya itu sama dengan F1 N kali X ya, pangkat N kurang 1. Jadi kalau kita turunkan dari suatu fungsi ini, kita peroleh ini 0,75 ya, tambah berapa? 0,0084 X1 ya, karena pangkatnya dikurang 1. Kemudian dikurang 0,00 menjadi 69. Nah, pangkatnya menjadi 2. Jadi inilah marginal produksi, artinya tambahan produksi ya akibat adanya penambahan daripada input. Kalau kita misalkan tadi inputnya pupuk urea, artinya penambahan setiap 1 satuan atau 1 kilogram pupuk urea itu memberikan dampak produksi terhadap, katakanlah tadi apa Pak? Tadi jagung ya. Jagung itu sebesar 0,0084. Kalau itu apanya? Satuannya apa, Pak? Basel ya, basel per hektar. Jadi inilah menginterpretasikan ya, kalau seandainya ada terjadi kenaikan atau penambahan terhadap input, maka responnya terhadap produksi ini bisa kita kalikan ini ya. Kalau kita tambah 2, kita kalikan dengan koefisien ini. Ya, inilah dapat respon daripada penambahan input tadi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Nah, jadi di dalam penjelasan tadi ya. Jadi kita harus ingat bahwasanya kalau dalam analisis itu, di dalam analisis ini kan banyak faktor ya. Ada lahan, ada tenaga kerja, ada katakanlah ini semacam mesin traktor yang digunakan di dalam proses katakan pengolahan tanah ya, untuk mendapatkan jagung tadi. Ini semua ini kalau kita analisis itu harus tetap kita beri asumsi bahwasanya X1 ini bersifat variabel, berubah. Kemudian X yang lainnya bersifat
Tetap. Oke, kalau ada yang ingin merespon ini kira-kira, kalau tidak kita padai di sini dan kita lanjutkan pada materi berikutnya. Ada kira-kira yang ingin ditanyakan lagi? Boleh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Kristianito. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Nah, tadi kan Pak, kan nggak selamanya input yang kita keluarkan nanti bisa mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Maksimal. Tadi ada yang menulis Pak Pul tadi Pak, kan inputnya kan menurun, itu disebabkan oleh apa ya Pak? Maksudnya yang ini Pak, yang tadi. Oh ini, ya. Disebabkan oleh apa Pak? Bisa jadi penggunaan input terlalu banyak. Ini kan nitrogen ya. Nitrogen itu bersifat asam dia. Jadi asam itu akan mengikat ya komponen-komponen unsur hara di dalam tanah, nggak langsung bisa diserap oleh akar tanaman, sehingga tanaman itu juga berkurang jumlah nutrisinya atau zat yang dibutuhkan. Jadi penambahan input nitrogen ini akan berdampak nanti terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi pertumbuhan tanaman bisa menjadi tidak bagus. Nah, itu akibat atau dampak daripada penambahan input yang terus menerus. Nah, inilah berlaku hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang ya. Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Ada yang lain? Jadi bagusnya Pak gimana Pak? Jadi kalau seandainya kejadiannya atau kejadiannya seperti ini, artinya si produsen ini tidak harus menambah pupuk. Karena kalau menambah pupuk terus menerus, bukannya bertambah naik produksinya, mereka justru menambah kurang. Akhirnya pengetahuan inilah yang perlu diberi kepada seorang produsen. Kapan dia harus menambah pupuk? Ada petani ya, kapan dia tidak menambah pupuk. Nah, inilah perlunya kita memberi pengetahuan yang seperti ini. Jadi tujuan pembelajaran kita ini supaya Anda ini bisa nanti memberi atau mengaplikasikan ilmu ini, teori-teori prinsip-prinsip ekonomi ini dalam berkegiatan produksi, sehingga apa? Ya, akan memberikan dampak terhadap produktivitas dan efisiensi daripada proses produksi kita. Ini yang kita harapkan dari pembelajaran ini. Jadi pembelajaran ekonomi produksi ini penting sekali di dalam kegiatan berproduksi. Baik produksi di bidang pertanian maupun di bidang lain. Tapi kita pada saat ini kita mengaplikasikan kepada bidang pertanian. Ya. Jadi kalaulah nanti Anda menguasai ini, Anda bisa memberi suatu keputusan kepada petani. Kalaupun Anda menjadi entrepreneur, Anda juga bisa melakukan seperti ini. Kapan kita harus menggunakan pupuk terus menerus, kapan kita harus menghentikan. Karena berdampak pada produksi ya. Produksi inilah nanti yang menjadi keputusan kepada seorang produsen, apakah dia harus menambah pupuk atau tidak ya. Nah, demikian. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kira-kira dari respon ini, dari pembelajaran kita pada hari ini, ada yang ingin menambahkan? Jadi inilah materi yang harus kita kuasai dalam pembelajaran ini. Ya, kalau memang pada kesempatan ini tidak ada yang bertanya lagi, maka perkuliahan kita ini akan kita tutup. Ya, nanti akan kita lanjutkan pada materi yang lain. Ya, mudah-mudahan Anda sudah memahami prinsip-prinsip yang ada di dalam ekonomi produksinya. Untuk selanjutnya, ini ada tugas yang harus diselesaikan, ya, yaitu bagaimana Anda menjelaskan hubungan antara produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal dalam sebuah grafik. Ini tugas yang
nanti dikumpulkan pada saat pertemuan selanjutnya. Oke? Ya, oke. Kalau demikian kita pada pembelajaran kita pada hari ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran ini yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.